Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Mardatila dengan A1E1230080, mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan dengan dosen kampus Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. 7 submateri yang akan saya bahas pada video ini. Yang pertama, pengertian dari wirausaha dan kewirausahaan serta perbedaan dari wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, perbedaan dari usaha kecil menengah dengan usaha berbasis inovasi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang pengusaha atau wirausaha. Yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Yang keenam, konsep dari kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang ketujuh, rencana bisnis dan model bisnis. Materi pertama yaitu pengertian wirausaha dan kewirausahaan serta perbedaan dari wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha. Wirausaha adalah individu atau kelompok yang mendirikan, menjalankan, mengelola, dan mengembangkan bisnis atau usaha dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah, menghasilkan keuntungan, dan mengelola risiko. Secara etimologis, wirausaha berasal dari kata wira yang berarti berani dan usaha yang berarti kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi, wirausaha dapat diartikan sebagai orang yang berani mengambil risiko dan dalam memulai dan menjalankan usaha. Pengertian wirausaha menurut para ahli. Pertama, menurut Richard Cantillon. Menurutnya, wirausaha adalah orang yang dapat meningkatkan sumber daya ekonomi dari produktivitas rendah menjadi produktivitas tinggi. Yang kedua, menurut Syamsuddin Suryana. Menurut Syamsuddin Suryana, wirausaha ialah orang-orang yang percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, orang yang berani mengambil risiko, kepemimpinan yang lugas, kemampuan yang kuat, dan orang yang berorientasi pada masa depan. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses yang merujuk pada konsep yang melibatkan aktivitas, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan, pengelolaan, dan pengembangan usaha atau bisnis. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Salim Siagian. Menurut Siagian, kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan yang dapat merespons secara positif peluang yang mementingkan diri sendiri dan layanan yang lebih baik kepada pelanggan atau komunitas, kemudian menciptakan dan memberikan hal-hal bermanfaat dengan menerapkan metode kerja yang lebih efektif dan mengambil resiko. Yang kedua, menurut Cantillon. Menurut Cantillon, kewirausahaan merupakan proses seseorang menjalankan, mengelola, dan berani mengambil resiko atas pekerjaan yang dilakukannya di dunia bisnis. Selanjutnya yaitu perbedaan dari wirausaha dan kewirausahaan. Pertama, wirausaha adalah individu atau kelompok yang mendirikan, menjalankan, mengelola, dan mengembangkan bisnis atau usahanya. Sedangkan kewirausahaan adalah proses untuk menciptakan sesuatu yang baru dan memiliki nilai tambah dalam ekonomi. Yang kedua, wirausaha lebih fokus pada tindakan nyata dalam memulai dan menjalankan usaha, sedangkan kewirausahaan lebih fokus pada keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Yang ketiga, wirausaha memiliki orientasi pada keuntungan dan berusaha untuk mencapai kesuksesan finansial, sedangkan kewirausahaan memiliki orientasi pada nilai tambah dan berusaha untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Analoginya, wirausaha ini dapat diibaratkan sebagai seorang pemain sepak bola, sedangkan kewirausahaan ini bisa diibaratkan sebagai semua hal yang terkait dengan sepak bola, seperti aturan main, teknik bermain, dan strategi. Jadi, wirausaha adalah pelaku kewirausahaannya, sedangkan kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menjadi wirausahawan yang sukses.
Materi yang kedua yaitu perbedaan antara usaha kecil menengah (UKM) dan usaha berbasis inovasi (UBI). Sebelum mengetahui perbedaannya, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari usaha kecil menengah dan usaha berbasis inovasi. UKM, usaha kecil menengah, adalah jenis bisnis yang berperan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, UKM ini punya kontribusi besar dalam perekonomian. Jenis usaha ini dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar. UKM ini berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UKM atau usaha kecil menengah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha milik perorangan. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri, bukan anak usaha atau cabang dari usaha menengah atau besar. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah juga dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik pribadi dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung atau tak langsung dari usaha kecil. Contoh dari usaha kecil menengah ini yang pertama, UKM kuliner. UKM ini banyak ditemukan di Indonesia karena jenis bisnis makanan ini tidak akan pernah mati karena setiap manusia pasti butuh makan. Contoh UKM kuliner seperti pedagang kue, pedagang sate, pedagang bakso, pedagang nasi padang, dan warung kopi. Yang kedua, UKM fashion. Usaha di bidang fashion ini juga banyak ditemukan di Indonesia, terutama saat hari raya seperti Lebaran dan Natal. Bisnis di bidang ini akan banyak menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Dan tren fashion juga terus berkembang seiring perubahan zaman. Contoh UKM fashion ini seperti toko baju, tas, sepatu, dan sendal. Yang ketiga, UKM pendidikan dan pelatihan. UKM ini salah satu jenis UKM dengan kebutuhan primer karena pendidikan ini sangat dibutuhkan anak mulai dari usia dini, remaja, mahasiswa, hingga karyawan kantoran. Contoh dari UKM ini seperti bimbingan belajar atau les dan kursus dari bahasa asing. Yang keempat yaitu UKM agribisnis. UKM yang bergerak dalam bidang pertanian, terutama dalam penyediaan bahan pangan. Contohnya seperti menjual bibit tanaman, sayuran organik, sayuran hidroponik, dan alat pertanian. Selanjutnya yaitu UBI, usaha berbasis inovasi. Usaha berbasis inovasi adalah sebuah bisnis usaha yang mengintegrasikan inovasi dalam setiap aspeknya, mulai dari produknya, prosesnya, pemasarannya, hingga manajemennya. Inovasi dalam bisnis ini bisa terus dikembangkan demi suatu bisnis ini dapat bertahan lama. Inovasi bisnis berbasis teknologi dapat membantu bisnis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Inovasi bisnis dapat berupa ide terkini dan kreativitas seperti produk baru, layanan baru, atau fitur baru pada suatu produk. Inovasi juga dapat menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan lebih cepat, memperbesar segmen pasar, serta mengkreasi posisi wirausaha yang lebih tepat dan baik. Contoh usaha berbasis inovasi yang pertama, Gojek. Usaha berbasis inovasi yang memudahkan pemesanan layanan seperti pengantaran, pembelian, pengiriman, dan pengumpulan sampah. Yang kedua, Tokopedia. Usaha berbasis inovasi yang memiliki platform e-commerce yang memudahkan pemesanan produk online. Yang ketiga, Grab. Usaha berbasis inovasi yang memiliki platform e-hailing yang memudahkan pemesanan transportasi online. Yang keempat, ada TikTok. Usaha berbasis inovasi yang memiliki platform video sharing yang memudahkan pembuatan dan pembagian konten video. Semua contoh di atas ini mengintegrasikan inovasi dalam setiap aspeknya yang membantu mereka untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan bisnis serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada perbedaan dari UKM dan UBI.
Perbedaan antara usaha kecil menengah dan usaha berbasis inovasi. Yang pertama, usaha kecil menengah atau UKM ini berfokus pada berbagai macam bisnis, sementara usaha berbasis inovasi ini berfokus pada inovasi dan kreativitas. Yang kedua, inovasinya. Usaha berbasis inovasi ini mengintegrasikan inovasi dalam setiap aspeknya, sedangkan usaha kecil menengah ini tidak fokus pada inovasinya, tetapi fokus pada perluasan pangsa pasar. Yang ketiga, kelembagaannya. Usaha kecil menengah ini memiliki kelembagaan yang lebih rendah daripada usaha berbasis inovasi yang mempunyai daya tahan dan jangka waktu yang lebih panjang. Yang keempat, kreativitasnya. Usaha berbasis inovasi ini mendorong kreativitas pelaku dari usaha kecil menengah, sementara usaha kecil menengah ini tidak memiliki insentif yang tinggi untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas secara terus-menerus. Yang kelima, dari hak cipta. Usaha berbasis inovasi ini mengintegrasikan hak cipta terhadap produk atau desain produk, sedangkan usaha kecil menengah ini tidak memiliki hak cipta untuk membedakan produknya dengan produk yang lain. Materi ketiga yaitu faktor-faktor kesuksesan pengusaha atau wirausaha. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang wirausaha antara lain: 1. Kemauan dan tekad yang kuat. 2. Perencanaan yang matang. 3. Kreativitas dan inovatif. 4. Memiliki koneksi jaringan yang luas. 5. Mempunyai strategi pemasaran yang efektif. 6. Memanfaatkan peluang yang ada. 7. Peningkatan kapasitas diri. 8. Berani mengambil tindakan dan risiko. 9. Percaya diri. 10. Etos kerja yang baik. 11. Pantang menyerah. 12. Selalu kerja keras. 13. Memiliki alat dan sarana yang sesuai. 14. Memiliki skill dan talenta yang sesuai dengan bidang usaha. 15. Memahami tren dan persaingan pasar. Semua faktor ini berkaitan dengan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan oleh seorang wirausaha untuk mencapai kesuksesan. Contoh beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pedagang bakso. Yang pertama, kerja keras, karena selalu berjualan keliling ke berbagai tempat. Yang kedua, kemauan dan tekad yang kuat, selalu bersemangat dan percaya diri untuk menjual bakso keliling dengan sepeda motornya. Yang ketiga, memiliki kreativitas dan inovasi, mampu membuat berbagai macam jenis bakso mulai dari bakso mercon, upin ipin, pelakor, tumpeng, monster, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki strategi pemasaran yang efektif, yaitu selalu memasarkan usahanya dengan memposting di sosial media dan memberikan potongan harga pada hari-hari tertentu, seperti hari kemerdekaan, hari kelahiran dari si pedagang bakso. Yang kelima, berani mengambil tindakan dan risiko. Pedagang bakso ini berani mengambil keputusan untuk berjualan bakso yang pada saat itu banyak orang berdagang bakso. Yang keenam, pantang menyerah, selalu tekun dan bersemangat untuk berdagang bakso meskipun banyak rintangan yang dilaluinya. Yang ketujuh, percaya diri, yaitu yakin terhadap dirinya untuk bisa mengenalkan bakso buatannya kepada orang banyak. Yang kedelapan, keterampilan dan bakat yang sesuai. Memiliki keterampilan dan bakat yang sesuai dengan bidang usahanya, di mana dia bisa membuat resep bakso yang berbeda dan sesuai selera dengan selera pelanggan. Materi keempat yaitu pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Yang pertama, disiplin. Disiplin dalam kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan tingkat konsistensi, ketepatan, dan ketaatan dalam melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Disiplin juga berhubungan dengan pengembangan semangat dan motivasi diri untuk mencapai sebuah tujuan. Disiplin ini merupakan faktor yang penting dalam menjalankan usaha, karena ia membantu wirausaha dalam mengatur waktu, mengatur keuangan, dan mengatur jangka waktu untuk mencapai tujuan bisnisnya. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dengan mengumpulkan semangat, usaha, dan kemampuan yang tinggi. Kerja keras juga berhubungan dengan pengembangan semangat dan motivasi diri untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kerja keras dalam kewirausahaan adalah suatu kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target tercapai.
Ketiga, komitmen. Komitmen dalam kewirausahaan adalah sikap yang memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran yang berlaku, tidak sekalipun mengingkarinya walaupun dengan dirinya sendiri. Sikap komitmen tinggi juga selalu berusaha menyesuaikan kata dan perbuatan. Komitmen tinggi dapat diartikan sebagai fokus pikiran untuk selalu berupaya memperoleh hasil maksimal. Wirausahawan yang mempunyai komitmen tinggi adalah orang yang memiliki keterikatan diri dan keinginan kuat untuk membangun, memajukan, dan mempertahankan keberadaan usahanya untuk memperoleh hasil maksimal dalam situasi apapun. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama merupakan hubungan yang baik antara seseorang atau perusahaan dengan orang lain. Kerjasama juga berhubungan dengan pengembangan semangat dan motivasi diri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kerjasama dapat membantu wirausahawan dalam mengembangkan dan mengukuhkan usaha mereka. Contoh kerjasama seperti kerjasama dengan pemasok, kerjasama dengan pemasar, kerjasama dengan pembeli, kerjasama dengan instansi pendidikan, dan kerjasama dengan instansi pengembangan teknologi. Disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama ini merupakan faktor yang penting dalam menjalankan usaha karena mereka mempengaruhi kesejahteraan dan keberhasilan dari kewirausahaan tersebut. Materi yang kelima yaitu sumber ide dan peluang bisnis. Sumber ide dan peluang bisnis merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan bisnis. Sumber ide adalah informasi, inspirasi, dan ide yang digunakan untuk menciptakan peluang usaha atau bisnis. Langkah-langkah dalam menciptakan ide bisnis yang pertama yaitu proses kreativitas dalam menciptakan ide bisnis. Yang kedua, sumber inspirasi untuk ide bisnis agroindustri dan lingkungan. Yang ketiga, menganalisis studi kasus atau ide bisnis yang sukses dalam agroindustri dan lingkungan. Contoh sumber ide antara lain yang pertama, analisis pasar, yaitu melihat kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua, pengalaman dan keahlian, yaitu mengetahui keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang atau diri sendiri. Yang ketiga, hobi dan minat, yaitu menggunakan hobi dan minat sebagai sumber inspirasi untuk bisnis. Yang keempat, kreativitas, yaitu memiliki kreativitas dalam menciptakan produk atau layanan yang unik dan bermanfaat. Yang kelima, jaringan dan relasi, yaitu memiliki jaringan dan relasi yang luas dapat membantu menciptakan peluang usaha. Peluang bisnis. Peluang bisnis adalah kondisi dan keadaan yang dapat memberikan kesempatan untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis. Peluang bisnis dapat diketahui melalui analisis situasi lapangan seperti tingkat permintaan pasar, kebutuhan pasar, dan kondisi ekonomi. Contoh dari peluang bisnis antara lain: 1. Bisnis kuliner, yaitu menyediakan makanan dan minuman seperti nasi goreng, bakso, dan kopi. Yang kedua, bisnis persewaan, yaitu menyediakan jasa persewaan seperti persewaan mobil, persewaan rumah, dan persewaan peralatan. Yang ketiga yaitu bisnis perbankan, yaitu menyediakan bisnis perbankan seperti pembukaan rekening, pembiayaan, dan penjaminan. Yang keempat, bisnis perhotelan, yaitu bisnis yang menyediakan jasa perhotelan seperti penginapan dan homestay. Dalam ide bisnis, kita menggunakan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Risks untuk menganalisisnya, di mana Strengths artinya kekuatan, Weakness artinya kelemahan, Opportunities artinya peluang, dan Threats artinya ancaman. Contoh analisis SWOT untuk ide usaha gelang manik-manik. Pertama yaitu strengths atau kekuatan. Gelang manik-manik ini dapat digunakan dalam berbagai kegiatan seperti seni, olahraga, dan pendidikan. Gelang manik-manik juga menjadi produk kreatif dan unik yang dapat menarik perhatian penggunanya. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan, yaitu gelang manik-manik ini memiliki harga yang tinggi sehingga hanya dapat disediakan bagi pengguna tertentu. Gelang manik-manik juga memiliki kemiringan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga dapat menyebabkan pengguna tidak memilih gelang manik-manik. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Gelang manik-manik ini dapat dijual melalui berbagai media seperti
toko online, toko offline, dan pasar. Gelang manik-manik juga bisa dijual sebagai aksesoris untuk berbagai macam kegiatan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Gelang manik-manik ini dapat dijual oleh berbagai produsen sehingga dapat menyebabkan konkurensi yang ketat. Yang kedua, gelang manik-manik juga dapat mudah rusak sehingga dapat menyebabkan pengguna tidak memilih gelang manik-manik. Analisis SWOT ini dapat membantu ide usaha gelang manik-manik dalam pengembangan strategi yang efektif dan efisien, serta membantu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Materi keenam yaitu konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Pertama, kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi yang orisinal, dan pemikiran yang inovatif. Ini melibatkan proses berpikir di mana seseorang dapat menghubungkan, menggambarkan, dan memanipulasi konsep-konsep yang ada untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Contoh kreativitas antara lain yang pertama, menciptakan gambar baru atau desain baru, seperti gambar karakter animasi, gambar logo, dan gambar yang digunakan dalam pembuatan aplikasi. Yang kedua, menciptakan teknologi baru, seperti teknologi pengolahan data, teknologi pengiriman, dan teknologi pengolahan bahan baku. Yang ketiga, menciptakan produk baru, seperti produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, produk yang memiliki kualitas yang lebih baik, atau produk baru yang memiliki harga yang lebih rendah. Yang kedua, invensi. Invensi adalah proses atau hasil dari menciptakan sesuatu yang benar-benar baru atau unik, yang belum pernah ada sebelumnya. Ini bisa berupa penemuan baru, ide kreatif, atau solusi untuk masalah yang belum terpecahkan. Invensi dapat terjadi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bisnis. Invensi seringkali melibatkan pemikiran kreatif, eksperimen, dan penelitian yang mendalam untuk menghasilkan sesuatu yang inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, invensi ini menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut seperti pengembangan produk, teknologi baru, atau perubahan dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Contoh dari invensi yang pertama ada telepon, yang kedua pesawat, yang ketiga televisi, yang keempat komputer, dan yang terakhir internet. Yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memprakarsai dan memperbarui produk, proses, jasa, dan model layanan bisnis baru sehingga dapat memperbaiki kinerja dari produk layanan dan model bisnis. Inovasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk seperti ide atau gagasan, metode, alat, sehingga dapat mengubah dunia. Inovasi dapat berguna dan berhubungan dengan kreativitas yang merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Contoh inovasi yang pertama, inovasi teknologi seperti di bidang media sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan yang lainnya. Yang kedua, inovasi dalam bidang transportasi seperti motor listrik, ojek online, GrabCar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, inovasi dalam bidang pendidikan seperti pendidikan berbasis video, pop-up book, pendidikan berbasis internet, dan pendidikan berbasis virtual reality. Yang keempat, ada inovasi kesehatan, contohnya seperti aplikasi Peduli Lindungi. Yang keempat yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak kekayaan intelektual ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang meliputi karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini meliputi hak untuk menduplikasi, mendistribusikan, dan memodifikasi karya tersebut. Hak cipta memberikan perlindungan otomatis kepada pencipta setelah karya tersebut diciptakan atau tanpa perlu registrasi resmi. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum seperti hak paten, merek, dan desain industri. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi hak paten dan hak merek.
Dari yang ketujuh yaitu rencana bisnis dan model bisnis. Rencana bisnis dan model bisnis adalah dua komponen yang penting dalam membangun dan menjalankan bisnis. Yang pertama yaitu rencana bisnis atau business plan. Rencana bisnis merupakan pernyataan formal dan tertulis mengenai tujuan-tujuan dari sebuah bisnis dan cara mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis ini berisi informasi yang menyeluruh tentang ide bisnis, dari penetapan tujuan, detail target, susunan strategi, rencana produksi, rencana keuangan, proses pelaksanaan, strategi mendapatkan klien, dan hasil yang diharapkan. Rencana bisnis berisi cara, langkah demi langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan, sasaran, dan rencana strategi bisnis yang sedang dijalankan. Komponen dari rencana bisnis yang pertama ada tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah visi dan misi perusahaan yang menjelaskan apa yang perusahaan ingin capai dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada analisis pasar. Analisis pasar ini mencakup studi pasar, identifikasi pasar, dan analisis kompetisi. Yang ketiga ada rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini mencakup strategi pemasaran, rencana penjualan, dan rencana promosi. Yang keempat ada rencana keuangan. Rencana keuangan ini mencakup anggaran, kas, dan pengelolaan dana. Yang kelima ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi mencakup rencana produksi, perencanaan manufaktur, dan perencanaan inventory. Yang keenam ada rencana organisasi. Rencana organisasi yang mencakup struktur organisasi, peranan, dan tugas-tugas. Yang ketujuh ada rencana teknis. Rencana teknis mencakup peranan teknologi, perencanaan peralatan, dan perencanaan pendukung. Yang kedelapan ada rencana operasi. Rencana operasi mencakup perencanaan logistik, perencanaan manajemen, dan perencanaan kualitas. Yang kesembilan ada rencana manajemen. Rencana manajemen mencakup perencanaan manajemen karyawan dan perencanaan pengembangan. Yang ke-10 ada rencana teknologi. Rencana yang mencakup perencanaan teknologi, perencanaan informasi, dan perencanaan sistem. Yang ke-11 rencana sosial. Rencana sosial mencakup perencanaan sosial, perencanaan lingkungan, dan perencanaan komunitas. Yang kedua yaitu model bisnis. Model bisnis atau business model merupakan konsep tentang bagaimana rencana bisnis akan berjalan dalam jangka panjang hingga bisnis dapat berjalan optimal. Model bisnis berfungsi sebagai landasan rancangan dari suatu bisnis. Dengan membuat model bisnis, kita dapat mengidentifikasi target pasar yang diinginkan, mengetahui kebutuhan sumber daya, dan bagaimana cara menjual produk sampai dengan anggaran biaya yang dibutuhkan. Model bisnis juga berguna untuk meningkatkan performa bisnis, seperti mengetahui pasar yang dituju, nilai jual, dan strategi bisnis. Jenis-jenis model bisnis ya populer antara lain yang pertama dropship. Model bisnis ini mengatur kiriman langsung dari supplier kepada konsumen tanpa perlu memiliki gudang atau toko. Yang kedua ada franchise. Model bisnis ini mengatur lisensi penggunaan brand tertentu dalam menjalankan bisnis, di mana pemilik brand akan mendapatkan pemasukan dari para pelaku usaha yang menggunakan lisensi. Yang ketiga ada marketplace. Model bisnis ini mengatur jual beli antara konsumen, di mana perusahaan hanya menyediakan platform untuk transaksi. Yang keempat ada freemium. Model bisnis ini mengatur gratis dan bebas dengan kemungkinan untuk menggunakan layanan tambahan dengan biaya. Yang kelima ada subscription. Model bisnis ini mengatur pelanggan yang membayar biaya untuk menggunakan layanan atau produk secara berulang-ulang. Yang keenam ada manufaktur. Model bisnis ini mengatur pembuatan produk sendiri dari proses pembuatan hingga pemasaran. Yang ketujuh ada B2C, Business to Customer. Model bisnis ini mengatur transaksi antara perusahaan dan konsumen dengan konsumen sebagai pelanggan akhir. Yang kedelapan ada B2B, Business to Business. Model bisnis ini mengatur transaksi antara perusahaan dengan konsumen, bisa berupa pelanggan akhir atau reseller. Yang kesembilan ada C2C, Customer to Customer. Model bisnis ini mengatur jual beli antara konsumen dengan perusahaan yang hanya menyediakan platform untuk transaksi.
Rencana bisnis dan model bisnis adalah dua komponen penting dalam membangun dan menjalankan bisnis. Rencana bisnis yang berisi informasi menyeluruh tentang ide bisnis, sementara model bisnis berupa rencana gambaran bagaimana bisnis akan berjalan dalam jangka waktu panjang. Berikut ini ada beberapa contoh dari perusahaan yang menggunakan business model. Itulah tadi penjelasan saya mengenai 7 submateri tentang kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.